Jadi ada kebohongan publik yang disampaikan oleh orientalis. Di antaranya adalah hadis itu baru kemudian ditulis setelah masuk abad kedua Hijriah. Itu satu kesalahan besar. Sampai orang Islam ada yang ketularan, yang disebut dengan ingkar sunnah. Jangan-jangan sampai sekarang juga masih ada. Kalau ngaji itu pakai terjemahan, kemudian kadang ada yang dicoret itu terjemahannya, atau mungkin samping Qur'annya, ya kayak buku tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qasri sholati biminan. Bab tentang mengqasar salat di Mina. Maksudnya ketika haji atau selain di Mina, di saat biasa kita tidak melaksanakan ibadah haji. Qala al-Imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala haddatsana Ibnu Wahbin. Al-Imam Harmalah bin Yahya dan gurunya yang namanya Ibnu Wahbin itu ulama dari Mesir. Imam Harmalah bin Yahya lahir tahun 166 Hijriah, wafat tahun 243 Hijriah. Dan beliau salah satu murid utama dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i habis dari Irak kemudian pindah ke Mesir. Pada tahun ke-201 Hijriah itu Imam Syafi'i pindah dari Irak ke Mesir. Bahkan ada riwayat tahun 199 Imam Syafi'i hijrah dari Irak menuju Mesir, menuju kota Kairo. Makanya Imam Syafi'i wafat di Kairo dan dimakamkan juga di Kairo sampai detik ini. Makamnya bagus, megah, diziarahi umat Islam di seluruh dunia. Makamnya di Kairo, Mesir. Nah, di antara murid-murid beliau ya yang ada riwayatnya di sini, yaitu namanya Harmalah bin Yahya. Ini hadis sahih, berarti ini masuk perawi yang thiqah, perawi yang riwayatnya sahih. Saya maksud bicara begini, Imam Harmalah bin Yahya itu bermadhab, madhabnya madhab Syafi'i. Jadi bermadhab itu tidak bid'ah. Maksud saya begitu. Kalau bid'ah nanti riwayat hadisnya jadi dhaif. Nah, Imam Harmalah bin Yahya ini adalah salah satu murid utama Imam Syafi'i di Mesir. Gurunya lagi tadi, qala haddatsana Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin itu namanya Abdullah, berarti Abdullah bin Wahab. Ini juga ulama dari Mesir. Al-Imam Abdullah bin Wahab lahir tahun 125 Hijriah, 125 Hijriah, wafat tahun 197 Hijriah. Lah ini Imam Abdullah bin Wahab ngaji, berguru, menimba ilmu dari gurunya pakar hadis besar juga, namanya Imam Malik. Imam Malik bin Anas al-Asbahi, muassis pendiri mazhab Maliki, yang riwayatnya di kitab-kitab hadis itu banyak, dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah.
dan kitab-kitab hadis yang lain, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang dikenal dengan Al-Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Ada yang Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Dan di kitab-kitab hadis yang lain selalu ada riwayat Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, bukan pengikut mazhab lagi, tapi pendiri mazhab Maliki. Nah, salah satu muridnya yang utama adalah Al-Imam Abdullah bin Wahab, yang riwayatnya sedang kita baca di dalam Sahih Muslim. Qala akhbarani Amrun wa huwa ibnul Harithi. Ini juga ulama dari Mesir, namanya Amr bin Al-Harith. Amr bin Al-Harith, ulama dari Mesir juga. Nah, beliau ini lahir tahun 91 Hijriah dan wafat tahun 148 Hijriah. Lahir tahun 91 Hijriah dan wafat tahun 148 Hijriah. Ulama besar dari Mesir, namanya Al-Imam Amr bin Harith. Ini saya sampaikan karena ini ulama yang memang terkenal dalam kajian ilmu hadis dan di kalangan ulama hadis, masyhur namanya. An Ibn Shihab, Ibn Shihab maksudnya adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, tabi'in besar, salah satu yang mempelopori pembukuan hadis. Kalau penulisan sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kebohongan publik yang disampaikan oleh orientalis. Di antaranya adalah hadis itu baru kemudian ditulis setelah masuk abad kedua Hijriah. Itu satu kesalahan besar. Sampai orang Islam ada yang ketularan, yang disebut dengan ingkar sunnah. Jangan-jangan sampai sekarang juga masih ada. Kalau ngaji itu pakai terjemahan, kemudian kadang ada yang dicoret itu terjemahannya, atau mungkin samping Qur'annya, ya kayak buku tulis. Kalau bicara nggak pernah keluar hadis, ya udah diomongin terjemahannya, disampaikan kiri kanan, depan belakang. Kalau saya menyampaikan nanti ngalor ngidul, keterlaluan. Itu bahasa kasar maksudnya. Nggak pernah bicara sunnah, nggak pernah bicara hadis Rasulullah SAW. Namanya ingkar sunnah. Di dalam tubuh orang yang ngaku Islam sampai ada itu yang nggak mau hadis. Kenapa kemasukan paham dari orang-orang orientalis? Kalau hadis dan sunnah itu baru dicatat, baru ditulis setelah masuknya abad kedua Hijriah. Nah, ini kesalahan besar. Hadis itu sudah dicatat, ditulis sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Nah, kemudian dibukukan di zaman para tabi'in. Nah, di antara tabi'in yang punya jasa dan kontribusi besar dalam membukukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tabi'in yang lagi kita baca ini riwayatnya, namanya Ibnu Shihab. Ibnu Shihab namanya Muhammad bin Shihab Az-Zuhri.